Oh, wow. Artinya kita minta maaf orang-orang muslim masih kayak gini karena memang orang muslim belum banyak baca. Kalau mereka banyak baca, aku yakin mereka lebih berilmu. Dan kalau mereka lebih berilmu, mereka akan lebih sayang sama orang lain sebenarnya. Ada satu quotes yang menarik, ada ulama yang bilang begini, al-ilmu rohmun baina ahli. Artinya adalah ilmu itu adalah kasih sayang dan pengikat di antara orang-orang yang punya. Jadi artinya kalau orang-orang itu punya ilmu, dia pasti akan saling menyayangi. Dan ini tidak terbatas pada ilmu agama loh. Wow. Misalnya contoh kayak gini, kalau ada orang-orang misalnya dia suka bola dan dia paham bola misalnya, walaupun berbeda tim, itu paling kalau misalnya mereka ribut ya ributnya candaan. Right. Tapi kalau misalnya ada orang baru misalnya jadi tim bola, ini ributnya beneran. Artinya sama kayak apapun lah, sains gitu kan ya, ataupun apapun. Kalau mereka punya ilmu, mereka sering kali nggak ribut sih. Tapi kalau misalnya orang nggak punya ilmu, nah itu yang ribut tuh. Jadi gimana caranya supaya make sure kalau, dan ini menurut gue sih di semua agama lah ya. Asli, gue karena gue sendiri juga dulu ketika pertama kali gue kayak benar-benar jadi lahir kembali gitu, gue ngerasa apa ya udah agama gue yang paling bener, dan habis itu gue mulai menjaga jarak. Tapi semakin kesini kayak Tuhan enggak, konsep gue nggak kayak gitu nih. Ya justru harusnya lu semakin sayang sama orang-orang di sekitar lu gitu. Betul. Kayak lu justru semakin merangkul, lu semakin kayak pengen duduk sama mereka, pengen ngobrol, pengen nyari perspektif baru, pengen ngeliat Tuhan di kacamata mereka itu seperti apa dan bagaimana cara Tuhan melihat mereka. Betul. Gitu. Dan ketika kita melihat cara Tuhan dari kacamata Tuhan gitu ke manusia-manusia di sekitar gue, itu gue jadi penuh dengan cinta. Iya. Itu sih. Menurutku sih ya memang kalau kita ketemu ada orang-orang yang baru, misalnya kayak aku dulu dan segala macam, ya memang kita harus ngasih kasih sayang lebih banyak sih sebenarnya. Artinya yang mereka perlukan sebenarnya kan sebuah contoh ya. Karena kalau kita keras terhadap mereka pasti juga tetap akan keras juga sih. Artinya ya menurutku sih ya tetap waktu, dan terus kemudian kita bersabar dengan orang-orang kayak gini. Yang satu lagi adalah jangan lupa banyak baca. Karena bisa jadi gini, orang itu akan merespon pada sesuatu sesuai tools yang dia punya di kepala dia. Jadi kalau toolsnya cuma palu ya dia akan pukul terus. Tapi kalau toolsnya ada, misalnya ada tang, ada terus kemudian ada apapun lah di situ. Nah dia akan menggunakan tools yang berbeda untuk hal yang berbeda. So good. Jadi menurutku aku mungkin tetap sama, cuma toolsku aja yang tambah banyak.